Hukum koefisien partisi mempunyai tujuan antara lain mengetahui pengertian koefisien partisi dan mempelajari koefisien partisi asam salisilat, lalu mengukur kadar ekstrak asam salisilat dari larutan datar ke dalam pelarut organik. Terakhir, memahami hubungan pK dan pH. Koefisien partisi adalah distribusi kesetimbangan dan analitik dan kesetimbangan dari perbandingan kadar zat dalam dua fase. Koefisien partisi minyak adalah suatu petunjuk sifat atau pofilik dan hidrofilik dari molekul obat lewatnya obat melalui membran lemak dan interaksi dengan makromolekul pada reseptor. Koefisien partisi menggambarkan pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik. Koefisien partisi menggambarkan rasio pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dan air. Bila molekul semakin larut lemak, maka koefisien partisinya semakin besar dan difusi transmembrannya akan menjadi lebih mudah. Selain itu, organisme terdiri dari fase lemak dan air. Sehingga apabila koefisien partisi sangat tinggi atau sangat rendah, maka hal tersebut akan menjadi hambatan pada proses difusi zat aktif. Penentuan koefisien partisi secara eksperimental dilakukan dengan cara pendistribusian senyawa dalam jumlah tertentu ke dalam sistem keseimbangan termodinamik antara dua pelarut yang berbeda kepolaran, yaitu pelarut N-oktanol dan air. Sementara pKa adalah nilai yang menentukan kekuatan asam atau basa. Perhitungan nilai pKa atau konstanta disosiasi memungkinkan proporsi spesi netral dan bermuatan pada pH apapun untuk diperkirakan, serta sifat basa atau asam dari senyawa yang akan ditentukan. Semakin rendah nilai pKa obat bersifat asam, maka semakin kuat keasamannya. Proporsi bentuk terionisasi lebih besar pada pH tertentu. Sementara semakin tinggi nilai pKa obat basa, maka semakin kuat kebasaannya. Dengan demikian, jumlah relatif dari obat terionisasi dan tak terionisasi dalam larutan pada pH tertentu dan persentase obat terionisasi pada pH ini bisa ditentukan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Bahan asam salisilat sendiri mempunyai aktivitas analgetik, antipiretik, dan antirematik, tetapi tidak digunakan secara oral karena dapat mengiritasi lambung. Turunan asam salisilat menimbulkan efek iritasi lambung. Iritasi lambung yang akut kemungkinan berhubungan dengan gugus karboksilat yang bersifat asam, sedangkan iritasi kronik kemungkinan disebabkan oleh penghambatan pembentukan prostaglandin E1 dan E2, yaitu suatu senyawa yang dapat meningkatkan vasodilatasi mukosa lambung. Asam salisilat relatif bersifat polar, kurang larut dalam air atau fase larutan. Untuk bentuk garamnya lebih larut dalam air. Dengan mengganti pH larutan dapat mengubah rasio antara bentuk terion dan tak terion dari asam. Bentuk tak terion diekstraksikan ke fase organik, fraksi terekstraksi akan berbeda dengan pH pada fase air, sehingga konstanta disosiasi bisa digunakan. Koefisien partisi adalah distribusi kesetimbangan dari analit antara fase sampel dan fase gas dan kesetimbangan dari perbandingan kadar zat dalam dua fase. Koefisien partisi menggambarkan rasio pendistribusian obat ke dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut organik dan air. Bila molekul semakin larut lemak, maka koefisien partisinya semakin besar dan difusi transmembran terjadi lebih mudah. Selain itu, organisme terdiri dari fase lemak dan air, sehingga bila koefisien partisi sangat tinggi ataupun sangat rendah, maka hal tersebut akan menjadi hambatan pada proses difusi zat aktif. Siapkan 100 ml buffer pH 2,5. Lalu, timbang dengan akurat 20 mg asam salisilat dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian, tambahkan buffer pH 2,5 sampai 100 ml. Siapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Lalu, ambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat atau larutan stok. Lalu, tambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Kemudian, ukur pada absorbansi 540 nm pada spektrofotometer. Ini untuk absorbansi pertama. Ambil 5 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat. Kemudian tambahkan 5 ml pelarut organik heksan atau etil asetat. Lalu, stopper dan kocok tabung reaksi selama 5 menit untuk menyelesaikan ekstraksi.
Kemudian akan terbentuk dua lapisan. Buang 4 ml fase air dan tambahkan 1 ml ferinitrat yang terdiri dari 0,55% ferinitrat dalam 0,4 molar asam nitrat hingga terbentuk warna. Lalu, ukur pada absorbansi pada 540 nm pada spektrofotometer, itu untuk absorbansi kedua. Berdasarkan dua absorbasi tersebut dapat ditentukan koefisien partisi semu atau PC aksen, yaitu dengan rumus PC aksen sama dengan jumlah dalam organik dikali jumlah dalam organik dibagi jumlah dalam air dikali jumlah dalam air. Jumlah dalam organik itu yaitu absorbansi 1 dikurang absorbansi 2, sedangkan jumlah dalam air itu absorbansi 2. Ulangi percobaan dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Lalu hitung PC, Ka, dan pKa-nya. Kemudian, hitung juga konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH sama dengan min log 10H+. Praktikum kali ini membahas mengenai penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat absorpsi obat dalam tubuh. Definisi dari koefisien partisi sendiri adalah perbandingan distribusi obat atau zat dalam pelarut dengan dua fase, yaitu fase air dan fase organik. Bahan atau sampel yang digunakan pada praktikum kali ini berupa asam salisilat dan larutan buffer yang memiliki pH yang berbeda-beda. pH yang berbeda-beda bertujuan untuk melihat bagaimana hasil konsentrasi asam dan nilai Kp semu. pH yang digunakan yaitu pH asam yang meliputi pH 2,5, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Berdasarkan hasil kurva yang didapat, hasil kurva percobaan yang dilakukan kali ini memberikan hasil yang kurang baik. Hal ini mungkin terjadi akibat kesalahan pada saat tahapan pemisahan senyawa obat atau tidak meratanya larutan ferinitrat yang ada dalam larutan. Nilai koefisien partisi yang baik jika nilai koefisien partisinya bernilai 1. Hasil dari percobaan yang kurang baik ini bisa diakibatkan oleh kesalahan saat pemisahan maupun kesalahan saat penambahan indikator sehingga nilai absorbansi sampel tidak bisa terbaca dengan akurat. Berdasarkan dari perhitungan, nilai Ka yang didapat yaitu 0,0000575335, sedangkan pKa-nya didapat hasil yaitu 4,24007. Hubungan yang baik antara pH dengan koefisien partisi dapat dilihat jika kurva hasil percobaan yang didapat menunjukkan semakin adanya peningkatan nilai pH suatu larutan, maka akan semakin rendah nilai dari koefisien partisi yang dimiliki zat atau senyawa obat yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai koefisien partisi suatu obat, maka akan makin mudah diabsorpsi dalam tubuh, sehingga agar lebih cepat menimbulkan efek. Kesimpulan dari praktikum koefisien partisi yaitu koefisien partisi adalah distribusi kesetimbangan dan analit dan kesetimbangan dari perbandingan kadar zat dalam dua fase. Kedua, pH terpengaruh terhadap nilai koefisien partisi suatu obat, di mana semakin besar pH maka semakin kecil nilai koefisiennya. Lalu, nilai pH asam suatu larutan asam salisilat berbanding lurus dengan nilai absorbansinya, di mana semakin besar pH maka semakin rendah nilai absorbansinya. Terakhir, penambahan ferinitrat bertujuan untuk membentuk warna sehingga bisa dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis.